wabarakatuh. Langsung saja kita mulai ibu-ibu. Sebelumnya untuk file-filenya sudah dikirim di grup. Yang pertama kita bisa buka dulu di CP-nya di halaman 64, halaman yang di CP-nya ya. Biar nanti kita mulai contohkannya dari pelajaran bahasa Indonesia. Ya, ketemu semuanya? Halaman berapa, Bu? Halaman 64. Ini untuk fase A ya. Nanti Bapak Ibu mengikuti aja. Kalau fase B dia di halaman mulai dari halaman 65 pastikan di kelas 4. Kalau untuk fase C mulai dari halaman 65 sampai 64. CP terbaru 2023. PDF buka halaman 64 untuk bahasa Indonesia. Kalau untuk agama nanti dicari aja di halaman 8 yang tapi banyak. Ya, kita lanjut. Pertama, sebelum membuat modul ajar, kita harus menyusun TP-nya dulu. Itulah perbedaan kurikulum yang sekarang dengan yang dulu. Kalau yang dulu kita sudah diberikan silabus, sudah ada konsep-konsepnya. Ini untuk kelas 5, ini untuk kelas 6, ini untuk kelas 1, ini untuk kelas 2. Tapi perbedaan yang sekarang, kita hanya diberikan CP. CP inilah nanti yang akan kita bedah bersama per fasenya. Makanya tadi saya minta ibu-ibu dulunya kalau bisa per fase. Fase A, B, dan C. Untuk pertama kali langkahnya, ini kita lihat di fase A. Fase A untuk bahasa Indonesia ada berapa elemen Bapak Ibu yang fase A? 1, 2, 3, 4. Ada 4 elemen. 4 elemen ini adalah untuk fase A. Nanti yang dari 4 elemen ini nanti yang akan Bapak Ibu bagi mana yang termasuk materi kelas 1 dan mana yang termasuk materi kelas 2. Begitu juga untuk fase B dan fase C-nya. Kita mulai. Langkah pertama kita lihat di CP, aturan CP terbaru 2023. Kita ambil CP-nya ini. Kita lihat, kalau ini kemarin saya membuatnya yang IPAS, sama aja. Kita copy di sini. Untuk Bapak Ibu yang fase B sama fase C, tolong mengikuti sesuai fasenya aja ya. Terus, untuk di capaian pembelajaran, kita copy CP yang di elemen menyimak tadi. Kita copy semuanya, kita pindahkan ke Word format TP. Sudah? Seperti ini. Elemennya tadi kita copy dari CP, CP-nya tadi juga kita copy yang dari PDF tadi. Sudah, bisa dilanjutkan? Beda bunyi CP-nya nanti. Fase B juga begitu, lihat di halaman 65 yang untuk menyimaknya. Bisa dilanjutkan? Bisa, kita lanjutkan. Terus kita akan mengisi lingkup materi. Lingkup materi ini kita baca dari CP, kira-kira garis besarnya ini dia membahas tentang materi apa. Kita lihat dari CP-nya, peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Peserta didik dapat menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta mampu memahami informasi dari media audio, teks, oral, dan juga bisa dalam dan percakapan yang berkaitan dengan diri dan lingkungannya. Dari CP ini kita rangkum kira-kira CP ini membahas tentang materi apa. Ada yang bisa Ibu fase A? Kira-kira dari CP ini membahas tentang lingkup materi apa?
TP yang kita buat di sini adalah TP umumnya. Nanti akan kita pecah lagi TP-nya menjadi TP harian. Lanjut, untuk membuat TP umum sangat gampang. Tinggal ibu copy paste dari CP-nya. Contohnya dari sini. Ini kan peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang baik, penuh perhatian. Berarti ini udah satu TP-nya. Kita copy, pindah ke sini. Ini hanya baru jadi TP umumnya. Udah bisa lanjut? Lanjut. Kita lihat lagi batasnya tadi sampai mana. Lanjut ke peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta mampu ini sampai ke lingkungan. Berarti dari CP ini ada 2 TP umumnya. Hanya tinggal mengcopy paste dari CP tadi aja kita pindahkan ke kolom TP. Untuk TP cara pengisiannya gitu ya Ibu. Kita lihat di CP-nya, terus kita copy paste di kolom TP-nya sesuai dengan batas-batasnya sampai titik-titik gitu aja. Yang ibu-ibu fase A udah? Ya, Bu. Udah bisa? Nih, fase B sudah? Ya, tinggal copy aja. Tinggal copy paste aja dari CP-nya. Sudah? Kita lanjut untuk pembuatan kode TP. Untuk kode TP, pemirsa berbicara. Kode TP-nya ini kode kita sendiri yang buat. Kita buat MY titik sesuai kelasnya. Karena ini kelas 1, klik 1, terus titik. Karena ini TP yang pertama, buat 1 juga. Sampai di sini bisa dimengerti? Oke. Kita lanjut ke membuat. Sudah? Kita coba membuat modul ajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Seperti biasa, informasi umum ini Bapak Ibu isi dengan identitas kita masing-masing. Jenjang sekolahnya SD. Nah, kompetensi awal ini adalah materi apa yang harus anak didik kita ketahui sebelum dia mempelajari materi yang akan kita ajarkan. Contohnya, ini ada berapa profil pelajar Pancasila kita? 6. Jadi dari 6 ini kita kelompokkan kira-kira materi yang mau kita ajar ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila apa saja. Tadi di sini kan TP-nya bunyinya peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Kira-kira dari TP ini profil pelajar Pancasila apa yang lahir dari mereka belajar ini? Atau profil pelajar Pancasila apa yang bisa diterapkan mereka dari mereka mempelajari ini? Contohnya, mereka pasti harus beriman dan bertakwa dulu. Terus lanjut, model pembelajaran yang digunakan. Ini dikembalikan lagi dengan Bapak Ibu. Model apa yang ingin dipelajari untuk TP itu. Nah, sekarang ke kompetensi inti. Di tujuan pembelajarannya kita copy dulu di TP umum tadi. TP umumnya kan ini bunyinya tadi. TP umumnya bunyinya ini tadi ya. Peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Dan TP hariannya, apa saja indikator yang harus kita penuhi agar anak-anak bisa mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian? Apa materi atau apa indikator pertamanya? Ada yang bisa membantu? Sebelum dia mampu bersikap menjadi pendengar yang baik, seharusnya anak-anak itu harus tahu dulu. Peserta didik harus memahami apa itu pendengar yang baik. Peserta didik mampu memahami
itu pendengar yang penuh perhatian. Nah, seperti ini kan? Jadi dari TP umum tadi yang 20 jam, kita anggap untuk belajar ini kita perlukan waktunya 3 JP. Jadi TP harian ini harus kita sendiri yang membuatnya dari TP umum yang dari CP tadi. Harus masing-masing. Kita kembangkanlah sendiri TP-TP hariannya. Lanjut untuk asesmen. Asesmennya di sini bisa kita isi dengan formatif dan sumatif. Target penilaiannya ini seperti biasa. Lanjut jenis asesmennya. Jenis penilaian apa yang mau kita ambil? Misalnya kita mau ngambil nilai lisannya, buatlah di sini nilai lisan. Terus pemahaman bermakna. Untuk pemahaman bermakna, ini yang diisi adalah manfaat apa yang diperoleh oleh anak-anak setelah mempelajari TP harian tadi. Peserta didik mampu memahami apa itu pendengar yang penuh perhatian. Kira-kira manfaat apa yang mereka ketahui setelah mempelajari itu? Bisa dari TP tadi aja yang bunyinya yang kita ambil. Jadi kira-kira peserta didik mampu memahami apa itu pendengar yang penuh perhatian. Bisa kita copy paste aja dari sini. Untuk di pemahaman bermakna. Di pemahaman bermakna ini manfaat apa yang bisa mereka pelajari setelah mereka belajar. Terus pertanyaan pemantik. Ini ibu-ibu udah tahu semua apa itu pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang bisa menggali pengetahuan siswa tentang TP yang akan kita pelajari. Cuman bedanya ada pertanyaan pemantik itu aja. Ya, pemahaman bermakna, selebihnya sama. Hanya ya sesuai dengan perencanaan ini boleh sama. Terus apakah peserta didik antusias mengikuti pembelajaran? Itu nanti di akhir pelajaran kita kasih. Terus untuk refleksi peserta didiknya, materi apa saja yang dipelajari oleh peserta didik ini boleh sama. Terus materi apa yang belum dipahami, dan jangan lupa untuk menanyakan perasaan mereka setelah mereka belajar. Nanti kita bisa bikin buat pakai emoticon, nah emoji. Di akhir di kegiatan penutup ini kan saya ada menyampaikan peserta didik bersama guru melakukan refleksi pembelajaran yang telah berlangsung. Disinilah kita tanyakan. Jadi bisa kita tanya, apakah anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak hari ini terhadap pembelajaran hari ini? Boleh kita sediakan emojinya, yang gambar-gambar senyum, ada gambar sedih. Nanti diangkat, seperti itu contoh refleksinya. Selanjutnya lampiran sama seperti yang kita kerjakan di K13. Mungkin sampai di sini penjelasannya. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kalau untuk pembuatan modul ajar, yang berbeda tadi hanya itu, ada pertanyaan pemantik, ada pemahaman bermakna. Selebihnya sama saja, sama dengan RDP kita yang sebelumnya. Paling tugas kita yang berat untuk menentukan TP hariannya. Dari TP umum tadi kita pecah menjadi TP harian. Ya, 60 jam tadi. Ini paling atas, bawah. Ya, terus lagi. Kalau ini langkah-langkah pembelajaran IPAS. Lagi. Ya, direfleksi. Ini boleh sama semuanya. Semua modul ajar ini pun gak apa-apa.
Apakah pelaksanaan pelajaran sudah sesuai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di. Yang pertama, untuk pembuatan modul P5 ini kita melihat panduan dan dimensi yang sudah ada. Bapak Ibu bisa buka proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang panduan ya Bapak Ibu. Panduan penguatan, yang file panduan penguatan. Kalau dibuka aja langsung Bu. Bisa Ibu? Bisa Bu. Dengan dimensinya Bapak Ibu dibuka. Dimensi P3, PPP. Ya, panduan dengan dimensi buka dulu. Karena kita membuat P5 itu berdasarkan itu Bu. Usma, ya Allah duduknya kencangkan. Ini Bu tema proyek profil yang SD. Ada gaya hidup berkelanjutan. Udah ketemu Bu? Kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan dan kebekerjaan. Nah, dari tema itu mana yang kita ambil? Yang masalahnya itu bisa diambil tentang situasi banjir, hutan sebagai paru-paru dunia, dan pemanfaatan sampah organik. Tentang lingkungan yang kita ambil. Nanti untuk red Ini Bu, kami sudah buat yaitu tentang ayo budayakan kebersihan. Ya kan Bu, itu bisa masuk ke dalam tema tentang kebersihan. Mengambilnya dari temanya dari buku panduan tadi, ya Bu. Kita copy, gaya hidup berkelanjutan kita letakkan di bagian tema. Sedangkan topiknya kita buat sendiri sesuai dengan temanya, yaitu ayo budayakan kebersihan. Itu untuk fase A. Dan alokasi waktu juga ada di buku panduan, yaitu halaman 36 tentang pendidikan dasar dan menengah. Di situ ada jam SD, itu jumlahnya per tahun 252 JP. Jadi kita bagi dua. Ini ya Bu ya, untuk SD 252 JP. Kita bagilah dua. Jadinya 126 JP per semester. Selanjutnya yaitu tujuan proyeknya Bu, kita tentukan sendiri ya, sesuai dengan topik yang kita ambil. Di sini saya buat tujuan proyeknya yaitu mewujudkan peserta didik yang berdaya hidup cinta lingkungan sesuai dengan adab terhadap lingkungan. Itu tujuannya. Dan selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini kan ada 6. Jadi kita ambil yang sesuai dengan topik. Ya, profil Pancasila itu kita ambil sesuai dengan topik yang kita ambil. Yang pertama ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
dan gotong royong. Itu profil Pancasila yang saya ambil. Kecil kan? Selanjutnya pemetaan dimensi, elemen, subelemen profil Pancasila yang menjadi tujuan proyek profil. Dimensi profil Pancasila yang di atas tadi Bu, kita turunkan ke bawah, kita copy, taruhkan, diletakkan di dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya elemen profil pelajar Pancasila kita lihat di dimensi elemen. Kita lihat di situ. Halaman 5 itu ada dimensi tentang dimensi P3 tadi. Nah ini. Jadi untuk ngisinya harus sesuai panduan ini. Copy paste aja. udah Bu. Ya. Dimensi profil Pancasila yang diambil tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka elemen profil pelajarnya yang sesuai yaitu akhlak kepada alam. Ya Bu, sesuaikan dengan kan di sini banyak ya Bu, elemen akhlak beragama, elemen akhlak pribadi, elemen akhlak kepada manusia, elemen akhlak kepada alam. Elemen akhlak bernegara itu adalah elemen-elemennya. Jadi elemen tadi kita ambil sesuaikan dengan dimensi temanya ya Bu. Karena kita membahas tentang lingkungan, jadi kita ambil elemen tentang akhlak kepada alam. Jadi elemen akhlak kepada alam tadi kita copy paste, pindahkan ke format modul P5-nya. Kita letakkan di elemen profil pelajar Pancasila, Bu. Dan selanjutnya untuk sub elemen profil pelajar Pancasila kita lihat juga di dimensi PPP. Karena saya mengambil di fase A, kan di atasnya tuh udah ada berurutan ya Bu, ada fase A dari PAUD itu, dari PAUD, fase A, fase B, fase C. Jadi kita lihat dari situnya Bu, sub elemennya. Nah, dari atas ini kita lihat, dan saya ambil di fase A. Ya, ya. Nah, kita lihat dulu Bu, elemen akhlak kepada alam. Terus kita lihat mana yang masuk ke dalam topik kita di sub elemen paling ujung. Di situ ada memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar. Ya, ada 2. Jadi kita ambil yang sesuai, yaitu menjaga lingkungan alam sekitar. Kita copy, pindahkan ke format tadi Bu. Kita letakkan di sub elemen. Kalau Ibu fase B berarti dilihat fasenya ya Bu, mana yang sesuai. Fase C gitu juga. Sudah di copy, pindahkan, lanjut lagi kita isi yang target pencapaian di akhir fase. Kita buka lagi dimensinya tadi Bu. Karena saya ngambil fase A Bu, jadi saya copy yang fase A.
Nanti kalau ibu fase B berarti yang fase B, yang C juga fase C. Itu yang di target pencapaian akhir fase. Dan selanjutnya dimensi profil Pancasila tentang gotong royong. Kita copy yang di atas tadi Bu, pindahkan ke bawah dimensi profil pelajar Pancasila yang gotong royong. Setelah itu kita lihat lagi elemen profil pelajar Pancasilanya. Kita lihat yang bagian gotong royong. Udah ketemu Bu tentang gotong royong. Halaman 20 Bu. Cara menentukan elemen apa tadi itu dari mana? Cara menentukannya Bu, kita sesuaikan dengan topik Bu. Topiknya tadi kan ayo budayakan kebersihan. Jadi profil Pancasila itu kan ada 6. Di antara ke-6 itu mana yang sesuai dengan topik kita, itu kita ambil. Nah, jadi kita pindah, kami tadi mengambil 2 profil pelajar Pancasila. Yang pertama Udah diambil gotong royong. Kan Nah, sampai dia- gotong royong tuh Gotong royong. kolaborasi gitu. kan ya, kita gotong royong. Kita buka dulu Bu dimensi P3 tadi. Nah, di sini Bu kita pindahkan ke sub elemen rubrik. Udah Bu. Selanjutnya mulai berkembang. Yang sub elemen tadi sudah di copy Bu, lalu kita buka lagi dimensi P3-nya. Kita lihat sesuai dengan subnya, yaitu menjaga lingkungan alam sekitar. Nah Bu, ya ini yang kosong kita contohkan. Kan sub elemen tadi kita ambil yang dari atas ya Bu, dari pemetaan. Sub elemen yang di atas tadi kita copy, kita letakkan di sub elemen. Ini. Yang ini kita pindahkan ke sub elemen, menjaga lingkungan alam sekitar. Nah, untuk mengisi mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang, itu ada triknya. Kita buka lagi dimensi P3-nya tadi untuk mengisinya. Untuk yang menjaga lingkungan alam sekitar yang gotong royong. Udah Bu? Bisa Bu? Iya. Yang menjaga Yang tentang alam lingkungan sekitar. menjaga lingkungan alam sekitar. Tempatnya di sini. Udah ketemu Bu? Nah, ini ya. Udah. Untuk isi rubriknya. Dan untuk mengisi yang tadi, kita lihat dari fase. Karena saya mengambil fase A Bu, jadi untuk mulai berkembang itu diambil dari PAUD. Begitu juga pada tahap kontekstualisasi, tahap aksi, tahap refleksi, dan tahap tindak lanjut. Itu kita copy, kita letakkan sesuai dengan tahapnya, ya Bu. Dan selanjutnya yaitu yang pertama tentang tahap pengenalan.
belajar lah. Apanya lagunya belajar. Di tahap pengenalan ini yang sesuai dengan topik tadi kita jabarkan, Bu. Yang pertama, kami mengenal tentang lingkungan. Hari pertama belajar tentang mengenal tentang lingkungan. Di tahap pengenalan ini kita kembangkan sendiri ya, Bu. Ya, semuanya kita kembangkan sendiri sampai ke tahap tindak lanjut. Itu kita kembangkan sendiri. Nah, setelah kita kembangkan, kita pindahkan ke jadwal pelaksanaan P5. Kegiatan yang di tahap pengenalan sampai akhir tadi kita copy, kita pindahkan di bagian kegiatan. Nah, kegiatan itu kapan kita akan laksanakan, buat di situ tanggal, harinya. Karena IPSB-nya belum ada, jadi belum ada isinya ya, Bu. Jadi kegiatan dan hari, tanggal itu saja yang kita isi dulu.